Halo, apa kabar semua? Bertemu lagi dengan saya Alfarizi, dan di kesempatan kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara men-setting grafik PCS X2 menjadi HD. Jika kita bicara tentang bermain game PS2 di zaman sekarang, maka tentu kita akan bicara tentang emulator PS2 bernama PCS X2, yang dimana untuk men-setting grafik PCS X2 itu bagaikan the tip of the iceberg, yang dimana jika satu masalah selesai, maka ada masalah lainnya yang akan muncul. Nah, pada video kali ini saya akan berusaha menjelaskan sedetail mungkin tentang fungsi-fungsi dari settingan pada PCS X2 dan menunjukkan cara men-setting grafik PCS X2 menjadi HD dan stabil di 60 fps. Sebelum kita mengubah resolusi gambar di PCS X2 atau emulator PS2, kita harus mengubah dulu rasionya menjadi 16:9 di emulation setting. Dengan cara ke tab config, lalu pilih video GS dan pilih window setting. Dan pada GS window, ubah aspek rasionya menjadi 16:9. Dan untuk sisanya lebih ke pengaturan personal. Silakan bereksperimen jika kalian mau. Dan untuk phasing, ini terserah kalian mau di-enable atau tidak sama sekali, itu terserah kalian. Jika sudah selesai, silakan klik apply. Selanjutnya, jika kalian ingin mengubah resolusi gambar di PCS X2 menjadi HD, yang harus kalian lakukan adalah ke tab config, lalu pilih video GS dan pilih plugin setting. Dan akan muncul window baru bernama GSDX Settings. Pada window inilah kalian akan men-setting grafik PS2 kalian menjadi HD. Ini adalah settingan yang saya buat dan bekerja cukup baik bagi saya. Silakan kalian contoh jika kalian memiliki spesifikasi yang sama dengan saya. Dan bagi yang tidak sama, izinkan saya untuk menjelaskan fungsi dari setiap masing-masing setting yang ada di sini. Sebelum kalian mengubah satu pun setting di plugin setting, sangat disarankan untuk kalian menceklis enable HW Hex dan ke advanced setting and hex. Di sini adalah settingan yang sangat penting dan utama bagi upscaling dan no interlacing code. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan. Silakan pilih align and merge sprite. Ini berfungsi untuk menghilangkan vertical line yang muncul pada beberapa games yang di upscaling seperti contoh S-Combat Holy Trilogy. Dan lalu bagi kalian yang bermain GTA SA atau GTA San Andreas dan memiliki ghost effect, silakan checklist auto flash untuk memperbaikinya. Setelah itu kalian bisa set half pixel offsetnya menjadi special texture agresif, dimana ini bisa berguna untuk mengatasi ghosting berat di beberapa game. Silakan ubah menjadi default jika tidak membantu pada game yang kalian mainkan. Untuk round sprite, silakan pilih full, karena ini bisa membantu glitch di beberapa game. Setelah itu, silakan klik OK. Oke, selanjutnya barulah kita bisa mengutak-atik plugin settingsnya, dimulai dari yang pertama, itu adalah yang pertama, satu, renderer. Renderer di sini berguna untuk sebagai pemroses grafis, dan di sini ada dua renderer, yaitu Direct3D11 dan OpenGL. Pada dasarnya mereka sama, dan jika kalian memiliki high-end VGA NVIDIA, maka silakan pilih OpenGL. Tetapi jika tidak, maka di sini sangat disarankan dan direkomendasikan Direct3D11. Untuk adapter, silakan abaikan saja. Ini berfungsi untuk memilih graphic card. Kalian tentu boleh mengubahnya jika dalam PC kalian terdapat dua graphic card. Lalu yang ketiga itu ada interlacing. Untuk interlacing di sini agak tricky karena beberapa game ada yang support dan ada yang tidak. Bahkan di GTA SA, interlacing bisa membuat gambarnya bergetar. Untuk lebih jelasnya nanti saya akan jelaskan, tapi kalian bisa pilih automatic untuk sementara waktu. Lalu yang keempat ada texture filtering. Texture filtering pada intinya adalah untuk menangani bagaimana gambar 2D ditampilkan pada saat digunakan pada model 3D. Setidaknya itu yang dikatakan dari hasil pencarian saya. Dan lagi sesuai rekomendasi tooltipnya, jika kalian menggunakan upscaling, maka sangat disarankan pilih bilinear force excluding sprite. Yang kelima itu ada allow 8-bit texture. Pada dasarnya allow 8-bit texture adalah pertukaran antara CPU dan GPU. Jadi jika kalian mempunyai CPU yang lebih kuat daripada GPU atau VGA, silakan di checklist, tapi jika tidak, maka silakan di uncheck.
Yang keenam itu adalah large frame buffer. Untuk large frame buffer tidak perlu di checklist semenjak fitur ini tidak memberikan perubahan yang menonjol bagi kebanyakan game, dan dalam beberapa kasus di beberapa game tertentu dapat menyebabkan lag. Jadi silakan di uncheck ya, tidak perlu di checklist. Lalu yang ketujuh, internal resolution. Inilah pengaturan yang berperan penting bagi performa dan kualitas gambar. Harap sesuaikan dengan layar, monitor, dan spesifikasi PC kalian, karena percuma saja jika monitor kalian hanya 1080, tapi kalian setting menjadi 4K, itu hanya akan memberatkan PC kalian, dan jika kalian tidak mendapatkan 60 fps, maka turunkan resolusinya. Custom resolution tidak disarankan karena akan membawa glitch black screen bersama dengan masalah lainnya. Lalu yang ke-8 itu adalah anti-stropic filtering. Ini berfungsi untuk mempertajam tekstur. Lagi-lagi sesuaikan dengan spesifikasi PC kalian, karena di beberapa kejadian di saya, anti-stropic filtering bisa menyebabkan drop FPS. Jadinya 8 kali adalah pilihan yang tepat bagi saya. Tetapi jika kalian memiliki spek yang mumpuni, silakan pilih 16 kali. Dan percayalah, kalian tidak akan menyesal untuk memilih 16 kali. Lalu yang ke-9 itu ada minimap. Untuk minimap biarkan default atau basic, karena ini berguna untuk mengatasi glitch map di beberapa game. Lalu yang ke-10 itu adalah CRC Hex. Untuk CRC Hex ini berfungsi sebagai renderer. Silakan pilih full jika kalian menggunakan DirectX 3D11 dan partial untuk OpenGL. Lalu yang ke-11 itu adalah Depth and Blending Accuracy. Untuk kedua fitur ini silakan dibiarkan default semenjak salah satu opsi high-nya berfungsi sebagai debugging. Jadi kalian tidak akan mendapat manfaat apapun selain bug yang banyak. Oke. Kita sudah membahas settingan-settingan yang ada di plugin setting. Sekarang kita akan membahas tentang interlacing code atau no interlacing code ya. Apa itu no interlacing code? Oke, sebelum kita membahas tentang apa itu no interlacing code di sini, saya akan menjelaskan tentang technical story tentang apa itu interlace. Pada masa PS2, kebanyakan game menggunakan interlace, dan juga pada masa itu masih banyak yang menggunakan TV CRT atau TV tabung. Interlace simpelnya adalah dua gambar yang bertumpuk menjadi satu dalam satu bingkai. Misalnya kita punya layar dengan kualitas 60 fps atau frame per second, maka interlace scan akan membagi dua bagian itu menjadi 30 garis ganjil atau dikenal dengan odd lines dan 30 garis genap atau even lines. Dua garis tengah ini disebut fields. Sistem ini diciptakan untuk menghilangkan efek berkedipnya televisi CRT atau TV tabung pada masa itu. Dan bagi PS2 ini dapat menghemat banyak tenaga yang dimana bisa membuat game-gamenya menjadi lebih lancar. Pada PCSX2 mereka mencoba mengimplementasikan sistem ini, tetapi pada monitor modern interlace akan terlihat buruk karena kita dapat melihat garis horizontal di saat objek bergerak. Tentu, pada PCSX2 terdapat de-interlacing mode, di mana ini mengubah interlace menjadi progresif, atau lebih simpelnya menjadi lebih baik kualitas gambarnya ya. Akan tetapi de-interlacing mode ini tidak selalu bagus di beberapa game seperti contoh Ace Combat dan Gran Turismo 3. Di mana dengan de-interlacing mode bawaan PCSX2, menghasilkan kualitas gambar yang low resolution atau bahkan bisa dibilang masih sedikit pixelated atau penuh pixel ya. Disinilah no interlacing code berguna untuk mengatasi masalah grafik pada PCSX2. No interlacing code berfungsi untuk memperbaiki kualitas gambar yang disebabkan oleh interlacing tadi. Dan bahkan dalam beberapa scene pada game seperti Ace Combat 4 Shattered Sky, no interlacing code bahkan bisa mengatasi model skin pesawat yang hilang. Pada Gran Turismo 3, no interlacing code bahkan menghasilkan kualitas gambar yang lebih baik dibandingkan dengan di interlacing mode bawaan PCSX itu sendiri. Sebelumnya, kredit untuk Asa Sega, orang yang membuat kode ini. Silakan kalian klik link di deskripsi jika kalian ingin mengecek apakah game PS2 kalian sudah support oleh kode ini atau belum. Jika sudah ketemu dan di-download, lalu bagaimana cara menggunakannya? Gampangnya dengan memindahkan file .pnach ke folder cheat di folder utama PCSX2 dan checklist enable cheat di tab system. Dan jangan lupa sebelum memulai gamenya silakan disable interlacing di plugin setting dengan set none pada opsinya. Dan voila, sekarang game PS2 kalian mempunyai grafik yang memuaskan dan stabil di 60 fps.
Jadi segitu saja yang saya sampaikan tentang bagaimana cara men-setting grafik PCX X2 menjadi HD. Jika video ini bermanfaat, silakan share ke teman-teman kalian, dan jika kalian suka silakan klik like, dan jika kalian tidak suka silakan dislike. Dan jangan lupa untuk di subscribe. So thank you for watching, see you in the next video and goodbye.